Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, malaikat Jibril sebagai malaikat yang selalu menyampaikan wahyu untuk utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu banyak dikenal umat Muslim. Di dalam Al-Quran, malaikat Jibril setidaknya disebutkan 2 kali, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 97 dan 98 dan surat At-Tahrim ayat 4. Bahkan ia memiliki beberapa julukan seperti Ruhul Amin dan Ruhul Kudus serta Ar-Ruh Amin. Dalam berbagai riwayat dan hadis sahih, keberadaan malaikat Jibril selalu disampaikan, terutama ketika menyampaikan wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya saat pertama kali menyampaikan wahyu, malaikat Jibril menunjukkan wujud aslinya. Ia menjadi sebuah kebesaran yang ditunjukkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas, berapa sebenarnya usia malaikat Jibril? Dalam kitab Maulid Simtuduror karya Al-Arif Billah Al-Qutbil Wujud Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, bahwa Allah sebelum menciptakan segala sesuatu, maka Allah menciptakan Nur Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari nurnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kemudian dari nur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut baru tercipta bumi, bulan, malaikat, surga, dan lain-lain. Suatu ketika malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Berapakah usiamu wahai Jibril?" Jibril kemudian menunjuk pada sebuah bintang dan berkata, "Tahukan engkau wahai Rasulullah tentang bintang itu?" Rasulullah lalu bertanya, "Mengapa dengan bintang itu wahai Jibril?" Lalu kata Jibril, "Ketahuilah, jika bintang itu hanya dapat dilihat 70.000 tahun sekali, dan aku sudah melihat bintang itu sebanyak 70.000 kali, maka itulah umurku wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah bertanya lagi dan berkata, "Tahukah engkau siapa atau apa bintang itu?" Lalu Jibril berkata, "Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui." Rasulullah pun menjawab, "Ketahuilah bahwa bintang itu adalah aku." Berdasarkan cuplikan percakapan itu, maka secara hitungan manusia dapat disebut jika usia malaikat Jibril saat terjadi percakapan dengan Rasulullah ketika itu adalah 70.000 dikali 70.000, yaitu 4,9 miliar tahun. Namun itu hanyalah hitungan manusia, sehingga yang maha mengetahui sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Jibril selalu berwujud manusia, namun juga pernah menunjukkan wujudnya yang asli, yaitu dengan sekitar 600 sayap. Hal itu berdasarkan pada hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat malaikat Jibril yang mempunyai 600 sayap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fakta-fakta malaikat Jibril. 1. Bentuk. Bentuk asli malaikat Jibril tertuang dalam Quran surat Al-Fatir ayat 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, malaikat Jibril memiliki sayap dengan jumlah yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ili malaikati rusula uli anjihatim manshna wa sulasa waruba yajidu fi khalqi may yasha'u innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul adzim. Artinya, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan atau untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 2. Tugas. Malaikat Jibril dalam Islam bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu tertuang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 97 dan 98 yang berbunyi artinya, "Katakanlah Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril,
maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa yang kitab-kitab yang terdahulu dan menjadikan petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. 3. Diciptakan dari cahaya. Kisah penciptaan malaikat Jibril dalam sebuah hadis riwayat Muslim disebutkan dari sebuah cahaya. Bahkan bentuk fisiknya menutupi antara langit dan bumi. 4. Kekuatan Jibril. Malaikat Jibril memiliki kekuatan serta kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan Quran surat At-Takwir ayat 19-21. Artinya, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia yaitu Jibril, yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki aras, yang di sana di alam malaikat ditaati dan dipercaya. Sahabat yang beriman, itulah tentang penciptaan dan tugas dari malaikat Jibril. Semoga jadi tambahan ilmu buat kita semua. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Al-Quran merupakan kitab suci dan pedoman hidup bagi orang Islam. Membacanya merupakan ibadah dan bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis disebutkan jika satu hurufnya diganjar dengan satu kebaikan dan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Tidak salah jika salah satu ibadah paling agung adalah membaca Al-Quran. Itulah mengapa banyak sekali umat muslim yang berlomba-lomba membaca Al-Quran dan menghafalnya, bahkan menjadi kebiasaan yang tidak ingin ditinggalkan. Namun dengan banyak keutamaan tersebut, bukan berarti Al-Quran bisa dibaca sembarang waktu. Ada saat-saat terlarang Al-Quran tidak boleh dibaca. Kapan saja waktu tersebut, berikut ringkasannya. Waktu tersebut adalah ketika berada di lokasi permainan, hiburan, dan di perkumpulan orang-orang pandir, yakni orang-orang bodoh yang sok tahu dan bebal. Imam Al-Qurtubi berkata, jangan membaca Al-Quran di tempat-tempat permainan dan hiburan dan di perkumpulan orang-orang pandir. Tidakkah Anda perhatikan bahwa Allah menyebutkan sifat hamba-hambanya atau Ar-Rahman serta memuji mereka seperti dalam firman-Nya? Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dan menjaga kehormatan dirinya. Quran surat Al-Furqan ayat 72. Kita memang sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran, namun harus memahami waktu terbaik untuk membacanya. Sementara ketika berada di jalan raya atau kendaraan umum, maka membaca Al-Quran diperbolehkan. Dari Abdullah bin Mughal radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa aku melihat Rasulullah SAW pada hari pembebasan kota Mekah, dan saat itu beliau membaca surat Al-Fath di atas tunggangannya. Hadis riwayat Bukhari. Sementara itu membaca Al-Quran yang paling baik adalah di dalam sholat. Menurut mazhab Asy-Syafi'i dan lainnya bahwa berdiri lama dalam sholat lebih baik daripada sujud yang lama. Sementara pembaca Al-Quran di luar sholat, maka yang paling utama adalah pada waktu malam dan dalam separuh terakhir dari waktu malam lebih baik daripada separuh pertama. Membacanya di antara maghrib dan isya disukai. Sementara pembacaan pada waktu siang, maka yang paling utama adalah setelah sholat subuh. Waktu utama membaca Al-Quran lainnya adalah setelah subuh. Bahkan Rasulullah SAW pernah mendoakan keberkahan pada waktu pagi untuk umatnya. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat yang beriman, itulah waktu yang kita tidak diperbolehkan membaca Al-Quran. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.